Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya mengenai tentang teknis membaca surah Al-Fatihah secara sir saat menjadi makmum. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena sesungguhnya surah Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun daripada sholat. Yang bertanya biasanya memilih pendapat bahwa sebagai makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah di belakang, karena berlandaskan sebuah dalil, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka ini juga termasuk sebagai makmum. Walaupun sebenarnya ada pendapat yang lain mengatakan bahwa seandainya kalau jadi makmum maka cukup mendengarkan saja, nggak perlu membaca. Baik membaca secara sir, apalagi membaca secara jahar. Berdasarkan sebuah dalil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam bertakbir maka ikutlah bertakbir. Wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imamnya sudah mulai membaca bacaan sholat maupun Al-Quran, maka hendaklah diam dan dengarkanlah. Dan juga berdasarkan sebuah dalil, kalau jadi makmum maka cukup mendengarkan saja, nggak perlu baca, karena sudah diwakili oleh imam. Qiraatul imam, ini sebuah riwayat, qiraatul imam qiraatul makmum, bahwa bacaannya imam itu sudah menjadi bagian daripada bacaannya makmum. Artinya sudah diwakili oleh imam. Namun di dalam hal ini hadirin atau para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya bisa jadi memilih sebuah pendapat bahwa walaupun jadi makmum maka tetap membaca surat Al-Fatihah, dan ini adalah pendapat yang didukung oleh mazhab Syafi'iyah, bahwa sebagai makmum tetap membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Tentunya dibaca secara sir, bukan jahar. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana teknis atau cara membaca sirnya. Beberapa ulama, bahkan jumhur ulama, mensyaratkan bahwa dengan baca sir itu harus didengarkan oleh pribadinya. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Tidak didengarkan oleh yang lain, tetapi dia harus mendengarkan dirinya. Di dalam sebuah artikel disebutkan bahwa anna ba'dal ulama isyarratu ayyasma'al qari'u nafsahu fi qira'atihi qaulun sahihun wa huwa madhabul jumhur. Dikatakan bahwa menurut pendapat jumhur ulama, madhab jumhur ulama, bahwa sebagian ulama mensyaratkan bahwa si pembaca itu mendengarkan oleh pribadinya dari bacaan yang dibacakan. Namun sebagian ulama tidak mensyaratkan hal ini. Cukup dengan mengeluarkan atau membaca surah Al-Fatihah itu dengan cara sir, tidak didengarkan oleh orang lain dan juga tidak didengarkan oleh dirinya. Dia tidak mendengarkan suara dari mulutnya, apalagi didengarkan oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Dia mengeluarkan bacaan huruf tapi tidak tanpa suara. Dia membaca tetapi tanpa suara. Tetapi ini juga dikatakan oleh ulama
ketika dia membacanya sesuai dengan makharijul hurufnya. Dan ini juga dirojihkan oleh ulama, misalnya di dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiyah. Nah, Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Muhazzab, kama qala An-Nawawi rahimahullahu fi syarhil Muhazzab muwaddihan ma dzakarnahu, bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Al-Muhazzab sebagai penjelas apa yang kita sebutkan, wa adna al-israr ayyasma'a nafsahu idza kana sahihus sam, bahwa sesungguhnya minimal dia mensirkan bacaannya dengan didengarkan oleh dirinya. Itu minimal didengarkan oleh dirinya, dengan syarat kalau pendengaran dia itu adalah sehat. Nah, kalau kita lihat daripada penjelasan ini, maka ada dua teknis. Teknis pertama adalah didengarkan oleh dirinya. Teknis yang kedua adalah tidak didengarkan oleh dirinya dan orang lain, tetapi dia membaca secara fasih sesuai dengan makharijul huruf, yaitu surah Al-Fatihah dari mulutnya. Dan pendapat yang pertama itulah yang didukung oleh Imam An-Nawawi. Insyaallah pendapat Imam An-Nawawi adalah pendapat yang paling sahih, walaupun juga pendapat sebagian ulama juga boleh diikuti, karena pendapat yang pertama